Pusat ngepung luhur jauh di awan-awan, bibir kena janjana, pangantaya keringan, suku Merapi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi di pelajaran PPKN kelas 7 bersama Bu Ninda. Hari ini kita bakalan ngelanjutin materi yang pertemuan sebelumnya ya. Masih di bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, eh, kita mengheningkan cipta sejenak, mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di baru Januari 2021, tapi Indonesia sudah diuji lagi oleh Yang Maha Kuasa dengan begitu banyak cobaan, mulai dari kecelakaan sampai bencana alam. Seperti lagunya Ebit Gade yang dinyanyiin sama Ade ini digambar ya. Semoga tetap tabah, semoga kita bisa melalui ini semua dengan baik. Semoga Indonesia tetap hidup sampai beratus-ratus tahun lagi dan tetap kuat bersama. Oke? Merintih dan berdoa. Oke, langsung lanjut kita ke materi pertama. Ini ada tambahan yang dari buku paket itu nggak ada. Jadi perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah kita akan ngelanjutin kemarin tentang keberagaman budaya. Budaya itu apa sih? Kebudayaan pengertiannya adalah segala kegiatan manusia dalam mengolah alam, dalam hidup bersama alam. Nah, unsur kebudayaan itu ada 7 nih ya, yang ada warna-warni ini. Ada sistem kemasyarakatan, sistem mata pencarian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, religi, bahasa, dan kesenian. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini tuh artinya unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Jadi sistem kemasyarakatan di setiap daerah di Indonesia itu beda-beda. Ada yang kekerabatannya disebut dengan kekerabatan patrilineal yang kita lihat di sebelah kiri. Kemudian yang di tengah ada kekerabatan matrilineal dan yang paling kanan ada kekerabatan bilateral. Yang dimaksud adalah sistem kekerabatan ini kalau yang patrilineal itu dilihat dari garis darah laki-laki atau dari garis darah ayah, sedangkan kalau yang matrilineal dari garis darah ibu atau perempuan. Kemudian kalau bilateral ini bisa keduanya, bisa ayah, bisa ibu. Contoh daerah yang melaksanakan rata-rata di Indonesia itu sistem kekerabatannya sistem patrilineal. Kayak di Batak misalnya kalau ada marga, itu kita ngambil marga dari marga nama ayah kalau ibu tidak salah ya. Sedangkan kalau dari matrilineal contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang mengambil namanya itu nama dari ibu untuk mengurus warisan dari masing-masing daerah ini. Kalau dilihat sistem kekerabatannya juga beda. Kalau yang patrilineal yang dilihat dari garis ayah atau laki-laki yang diutamakan, sedangkan kalau dari matrilineal itu dari garis ibu atau perempuan, sedangkan kalau bilateral itu bisa keduanya. Oke, lanjut ke sebelah kanan di sistem mata pencarian. Karena kayak yang kita udah bahas kemarin di kondisi alam Indonesia, Indonesia banyak sekali pegunungan, banyak dikelilingi lautan juga, maka sistem mata pencarian di Indonesia itu sangat beragam. Paling umum secara masyarakat Indonesia itu tiga ini. Tapi sebenarnya sekarang sudah berkembang ya, ada juga di bagian industri maupun perkantoran dan segala macam untuk daerah perkotaan. Ada sebagai petani, ada juga yang berkebun, berkebun seperti karet, kemudian kopi, kelapa sawit, kemudian ada juga peternak, ada juga nelayan. Seperti itu. Nah, lanjut ke sistem kesenian. Di Indonesia, daerahnya banyak banget, sukunya banyak sekali, dan masing-masing suku punya keseniannya masing-masing. Seperti yang kita lihat di gambar sini, di kesenian di Indonesia itu terdiri dari ada seni rupa, seni suara, ada seni tari juga, dan seni drama. Kalau kalian lihat ini di atas ada kesenian dari daerah Minahasa untuk seni tarinya atau seni dramanya juga, karena dia menceritakan sesuatu. Sedangkan kalau di sebelah kiri bawah itu ada salah satu seni patung paling fenomenal yang dimiliki Indonesia, yaitu patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada tari Ratu Jaro, bukan saman. Kalau saman itu untuk laki-laki dengan jumlah genap, sedangkan jumlah
ganjil, sedangkan kalau yang dilakukan oleh perempuan disebut dengan tari ratuh jaro, itu dengan jumlah perempuan genap kalau ibu tidak salah. Kemudian sebelah kanan ada religi, selain 6 agama dan kepercayaan yang sudah kita pelajari minggu kemarin, di Indonesia juga masih banyak masyarakat daerah, terutama masyarakat suku-suku pedalaman yang masih menganut animisme dan dinamisme, seperti kegiatan-kegiatan eh, mengasih sesajen atau menyembah pohon karena sudah memberi kehidupan kepada masyarakat kayak gitu. Itu untuk religinya. Nah, selain tadi juga ada namanya sistem teknologi, di mana masing-masing masyarakat daerah yang ada di Indonesia itu mereka mengembangkan sendiri teknologinya. Teknologi itu nggak harus tentang komputer, handphone, gadget. Teknologi itu juga bisa dimaksud dengan apa ya, penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan sesuatu tugas yang dia ingin lakukan. Jadi alat-alat yang dia buat untuk mempermudah kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat yang dia buat, yang dia bentuk sendiri untuk ini kayaknya enakan kalau ini bahan ini ditambah bahan ini diikat dengan ini bisa membantu kita untuk ini loh, itu jadi juga namanya teknologi. Nah, kalau di masyarakat Indonesia itu banyak sekali. Contohnya yang paling kita sering lihat itu yang pertama adalah itu alat tenun untuk mereka membuat pakaian sehari-hari maupun untuk kalau sekarang dikembangkan untuk jadi dijual kainnya. Cuma pada dasarnya alat tenun dibuat untuk dia membuat pakaiannya dia sehari-hari, membantu mengolah benang untuk menjadi kain dan untuk menjadi pakaiannya dia. Kemudian yang di bawah ada jembatan. Ini yang di bawah ini jembatan Baduy. Ini foto sendiri loh, ibu yang foto sama teman-teman ibu. Jadi di jembatan ini bisa kalian lihat jembatan ini terbuat dari bambu untuk membantu mereka menyeberang dari satu daratan ke daratan lain yang di atas sungai. Karena kalau misalkan mereka selalu mengandalkan sungai ketika sungainya banjir atau sedang arus deras, itu akan membahayakan mereka. Maka mereka membentuk yang namanya jembatan. Jembatan ini juga tidak sembarang dibikin cuma bambu dijembreng, bambu dipanjangin dari satu sisi ke satu sisi yang lainnya, tapi diukur juga mereka mereka punya perhitungannya masing-masing agar jembatan ini tidak goyang kalau tertiup angin, jembatan ini tetap seimbang kalau ada orang yang lebih banyak di satu sisi dibanding sisi lainnya. Kalian juga bisa lihat itu di antara bambu-bambunya diikat. Nah, itu juga cara mengikatnya juga mereka ada tekniknya masing-masing. Itu yang dimaksud sistem teknologi. Mereka mengembangkan sendiri teknologi yang dibutuhkan mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Kemudian sebelah kanan ada sistem pengetahuan. Tiap suku bangsa biasanya memiliki pengetahuan tentang paling tidak 4 hal ini, flora dan fauna di sekitarnya, bagaimana hewan di sekitar mereka hidup, apakah akan membahayakan mereka atau tidak, bagaimana tumbuhan-tumbuhan di sekitar mereka bisa membantu mereka untuk makan, untuk obat-obatan, itu juga termasuk alam sekitar seperti sungai, perairan, kemudian tubuh dan sifat manusia. Jadi kalau ada yang sakit mereka bisa tahu sakit ini diobatinnya dengan fauna apa. Oh, kalau manusia sedang kayak gini berarti dia sedang sakit. Manusia seperti ini berarti dia butuh makan. Dan benda-benda dan bahan mentah lainnya seperti bebatuan yang mereka butuhkan misalkan untuk sebagai alatnya, itu seperti zaman-zaman purba terlebih dahulu, cuma dikembangkan makin kesini makin banyak yang dilakukan oleh masyarakat daerah. Selanjutnya yang terakhir ini ada bahasa. Seperti kalian lihat di gambar peta sini, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah. Ini pun yang masih terdaftar. Masih banyak bahasa daerah seperti bahasa yang digunakan oleh suku-suku pedalaman yang belum dapat digapai oleh peneliti maupun media, sehingga kita masih belum tahu nih mereka menggunakan bahasa daerah apa. Bisa kalian lihat sendiri ya, dari masing-masing daerah aja pasti punya lebih dari satu. Seperti Jawa Barat aja dibilang ada 2 bahasa. Kayak gitu. Bahkan ketika ada bahasa ada juga tingkatan bahasanya lagi, seperti kalau yang ke orang yang lebih tua untuk yang lebih sopan, atau untuk ke teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, itu juga ada lagi beda banyak. Kayak gitu, jadi beragam sekali bahasa daerah yang ada di Indonesia dan kita harusnya bangga. Jadi bukan permasalahan, lu mau pakai bahasa Jawa, gue mau pakainya bahasa Inggris. Loh. No, tidak seperti itu, namanya tidak seperbanding. Jadi ketika kita menggunakan bahasa daerah itu patut kita lestarikan, karena negara mana yang punya bahasa daerah sebanyak ini, dan kita tetap dipersatukan dengan satu bahasa Indonesia untuk menyamakan suara, untuk saling memahami satu sama lain. Tapi bahasa daerah ini bukan berarti ancaman bagi kita. Bahasa daerah ini harusnya sebagai warisan dan harta yang sangat berharga bagi Indonesia. Reseplah hijau
selanjutnya kita akan masuk langsung nih ke materi yang sekarang udah ada di buku paket tentang arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 98, belum sampai 100. Kita masuk langsung ya, kita di sini akan ngebahas tentang Bhinneka Tunggal Ika-nya. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak sekedar semboyan, kita belajar dari sejarahnya dulu ya. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ada dimunculkan dalam kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini ditulis oleh Empu Tantular ya, itu seperti yang ada di bawah bukunya, ada gambarnya. Dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kayak gimana sih? Kayak gini nih. Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, dan ika itu artinya itu. Ika itu. Jadi dalam hal yang beragam kita tetap satu, itunya tuh apa ya? Indonesia. Kayak gitu. Itunya tuh apa? Nusantara disebut ya pada saat itu. Kemudian selain di kitab Sutasoma ada juga di Garuda Pancasila yang di bawah tuh yang pita yang dicengkram sama si burung Garuda, itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah, maknanya dalam yang dipegang si burung Garuda itu adalah bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, ras, dan keseluruhannya merupakan suatu kesatuan. Sama-sama kita beda boleh deh, tapi kita sama-sama orang Indonesia nih. Itu ceritanya si burung Garuda tuh bilang kayak gitu, sambil terbang sambil bawa pita itu dia ceritanya bilang kayak gitu. Kemudian makna semboyannya yang sering disampaikan oleh orang-orang yang ada di buku-buku, makna artinya tuh adalah Bhinneka Tunggal Ika, meskipun Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, adat, ras, dan agama, kesemuanya merupakan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar semboyan, tidak hanya sekedar sebutan, ini harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kayak gitu. Nah, ini dia untuk tugasnya minggu ini. Kalian silakan buka bukunya halaman 11, itu ada aktivitas 4.6, kerjakan tabel 4.6-nya seperti minggu lalu, tulis di buku tulis ataupun di kertas, foto kemudian upload ke Hybrid 5. Itu kan situ ada 3 tabel, ya, kalian isi di bagian uraian seperti yang tadi Ibu jelaskan barusan banget. Jadi bisa dicek lagi nanti videonya. Kalau misalkan Hybrid 5 yang nggak bisa, silahkan dikirim ke email di dendibelwork@gmail.com. Ngerti kan cara bikin email? Jangan lupa nanti di emailnya, baik di judul ataupun di dalam emailnya, tulis nama lengkap kalian dan kelasnya. Kalau yang ngirim lewat email. Kalau yang lewat Hybrid nggak perlu ngirim lewat email, oke? Oke, segitu aja materi untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ada yang bingung-bingung, boleh silakan tanya ke Bu Dinda langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.